Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Semuanya pada sehat semuanya. Alhamdulillah, Pak. Untuk pertemuan minggu kemarin, mohon maaf karena ada kendala dari segi kesehatan ya. Jadi yang lagi rame itu memang inilah gitu. Harus hati-hatilah buat semuanya, jangan sampai istilahnya malah meremehkan gitu seperti itu. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu diberi kesehatan semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini ada Pak Abia ya. Jadi minggu kemarin karena saya berhalangan untuk hadir, makanya diganti sama Pak Abia, dan Pak Abia ini memang kita sudah sering berkolaborasi ya pada saat kita melakukan training ataupun melakukan pelatihan-pelatihan di bidang sistem informasi geografis ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas nggak ya? Mohon maaf. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, baik. Berarti untuk pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin, yaitu terkait tentang bagaimana sih cara mengkonversi nih data geospasial analog ini menjadi digital. Dalam arti bukan hanya kita melakukan pemberian referensi spasial ya pada data raster yang kita punya, akan tetapi kita akan mencoba melakukan konversi dari yang katakanlah data raster tadi itu menjadi data vektor spasial yang dimana nanti di dalamnya itu mengandung informasi-informasi yang berkaitan dengan data itu sendiri. Nah, jadi minggu kemarin juga, bukan minggu kemarin ya, beberapa hari ke belakang itu kan ada form ya yang diisi, udah coba saya rekap, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ini untuk pertemuan sekarang ini bisa di recap dulu, nanti materi ini tuh apa aja, nanti kita langsung praktek saja di sini. Sudah tampilkah slide saya sebelumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita melanjutkan materi yang kemarin ya, di mana materi yang kemarin itu kan terkait konversi data geospasial analog ya. Nah, ini ada setting yang lanjut aja. Nah, yang pertama ini tujuannya nih, bukan planning ya, mohon maaf. Nah, ini nih. Jadi nanti para mahasiswa ini, rekan-rekan semuanya ini, baik Bapak dan Ibu ini, diharapkan itu mampu melakukan registrasi atau rektifikasi ya. Di mana dalam registrasi atau rektifikasi ini ada beberapa metode nanti yang digunakan. Baik itu misalkan adding control point ya, ataupun nanti image matching dan lain sebagainya. Yang biasa sering digunakan ada dua. Nah, kemudian di samping itu setelah dapat melakukan registrasi, rektifikasi, georeferencing ataupun kalimat-kalimat yang hampir serupa, itu nanti diharapkan para mahasiswa itu mampu membuat data vektor. Nah, data vektor ini, data apa? Data vektor ini nanti yang berhubungan pada saat rekan-rekan ini melakukan digitasi di situ. Jadi semua data digitasi itu nanti disimpan dalam vektor spasial. Yang biasanya dalam kita di GIS itu yang sering banget digunakan itu yaitu shapefile atau SHP di sini. Nah, nanti teman-teman atau rekan-rekan ini belajar cara membuat SHP dan bagaimana cara mengisi data tersebut. Nah, kemudian diisilah data itu memproduksi dari mulai poin, line atau polyline, kemudian polygon. Itu tujuannya. Jadi untuk pertemuan 2 minggu terakhir ini sampai sekarang ini diharapkan nanti rekan-rekan ini mampu di 4 aspek ini gitu ya. Nah, nanti di akhir sesi memang ada post test dari saya nanti. Nanti ada materi seperti apa post testnya, ada Google Form-nya, kemudian nanti ada beberapa instruksi yang harus dikerjakan dan juga nanti akan disubmit di Google Classroom ya. Oke, lanjut lagi. Ini sepintas saja. Kita udah ya harusnya minggu kemarin itu terkait metode registrasi dan lain sebagainya,
Dan sekarang itu harusnya kita udah masuk nih pembuatan save file dan melakukan digitasi. Nah, minggu kemarin pun sebenarnya udah dipilihkan ya untuk data, katakanlah data sumber data yang akan digunakan untuk melakukan registrasi ini kan harusnya setiap mahasiswa untuk pertemuan sekarang ini sudah memilih masing-masing kan ya, wilayahnya di mana. Nah, pemilihan wilayah ini usahakan yang dekat dengan lokasi mahasiswa atau rekan-rekan ya, karena nanti berhubungan untuk kita akan coba melakukan validasi lapangan. Validasi lapangan ada beberapa metode, bisa menggunakan virtual ataupun lain sebagainya, ataupun misalkan ground check ya, itu juga bisa juga dilakukan. Nanti kita melihat kondisi dan situasi. Nah itu makanya berarti di sini sudah memilih ya untuk peta masing-masingnya. Coba kalau yang sudah memilih boleh resen mungkin. Resen boleh. Yang sudah memilih, yang belum siapa, nanti ketahuan yang belum. Diharapkan sudah memilih semua ya, karena kita sudah masuk ke praktek. Jadi tidak ada lagi nantinya, oh katakanlah saya masih bingung daerah mana, itu tentukan saja yang dekat dengan rekan-rekan semuanya. Masih ada yang belum present, terus kita maksimalkan pertemuan minggu ini ya untuk membahas 4 aspek ini. Diharapkan mampu semuanya, insya Allah. Ada yang belum present ini, yang belum present, apakah sudah hadir? Andika Wiranata. Ini belum ada respon. Nidaul Hasana, belum ada respon. Mutia Permatasari, belum ada respon. Yuk yang belum, apakah memang belum memilih atau memang belum hadir? Terkait kehadiran nanti sistematikanya seperti biasa aja, nanti Pak Tio akan membimbing untuk kehadiran seperti apa. Oke. Ardi Maulana Rizky, apakah sudah bergabung? Mas Ardi? Mas Ardi, apakah sudah bergabung? Sepertinya belum ya. Mas Wilda Akmalia, oh sorry, Mbak Wilda, apakah sudah bergabung? Mbak Wilda? Sepertinya juga belum. Mbak Diana Hatifah. Mbak Diana Hatifah sudah bergabung. Diharapkan memang semuanya itu sudah memilih ya, karena jangan sampai keterlambatan memilih wilayah kerja karena menjadi penghambat pada saat melakukan praktikum. Saya anggap ini yang belum ini nanti barangkali nanti bisa konfirmasi ulang ya di grup maupun di classroom, nanti akan dipatkan form juga. Lanjut ya. Nah, dari semua aspek ini kemudian saya coba merangkum dari hasil yang dari teman-teman isi di form itu, memang betul tadi kata Pak Tio di awal ya, mayoritas dari kelas A, kelas B ataupun kelas C ini memang aplikasi yang akan digunakan yang mereka pilih pada saat untuk praktik ini memang sebagian besar ArcGIS di sini ya. Untuk quantum JIS memang persentasenya kecil sekali ya. Ada yang 15% untuk kelas A ini. Nah, kemudian terkait pengalaman juga ini ada juga yang sudah punya pengalaman ya, katakanlah di level 4 atau X, ya lumayan lah. Udah biasa menggunakan, nanti ini kita bisa sharing juga. Kemudian juga memang aplikasi yang pernah digunakan khusus dari kelas A ini memang kebanyakan ArcGIS atau quantum JIS, memang ada beberapa yang sudah pernah menggunakan. Nah, kemudian nanti untuk kelas A, Mbak Septia Liana udah hadir. Sudah, Pak. Coba videonya mana ya Mbak Septia Liana? Ini udah dinyalain, Pak. Oke. Dengan Mbak Saya Septia jaringan Cahya ya, Pak. Azhari. Siap.
Mbak Septian Cahya Azari sudah hadir. Sudah hadir, Pak. Oh, sorry, cowok. Cowok ya, Mas ya. Sorry, Mas. Nah, nanti Mbak Septian dengan Mas Septian, Mbak Septia dengan Mas Septian ini mohon kolaborasinya ya pada saat melakukan praktikum, karena memang beliau-beliau ini yang sudah punya pengalaman lebih lah dibandingkan dengan rekan-rekan lainnya dalam menggunakan aplikasi GIS ini. Oke, kemudian bagaimana kelas B nih? Nah, dari kelas B ini memang hampir 96% penggunanya ArcGIS pengennya, boleh-boleh saja. Hanya 3% saja yang pengen quantum GIS. Kemudian pengalamannya di sini yang katakanlah sudah berpengalaman atau sering menggunakan aplikasi GIS ini ada Mbak Khairulisa. Sudah hadir Mbak Khairulisa? Bapak. Oke. Terus Mbak Suleha Sari. Hadir, Pak. Oke, nanti mohon dibantu ya teman-teman yang lainnya ya pada saat melaksanakan praktikum. Karena 2 orang ini memang sudah berpengalaman. Kemudian di sini aplikasi yang pendidikan. Di sini ada yang pernah menggunakan Mapinfo juga ternyata di kelas B ya. Ada 2 orang kalau nggak salah saya rekapan itu. Itu memang dulu memang saya juga pernah menggunakan untuk Mapinfo. Tetapi memang karena perkembangan zaman dan penggunaan aplikasi di industri pemetaan kita khususnya di Indonesia sekarang ini memang kebanyakannya antara 2, yaitu kalau nggak ArcGIS yaitu Quantum GIS. Oke. Kemudian bagaimana dengan kelas C? Di sini untuk kelas C ini ada Mbak Suryani dan Mas Radite ya di sini ya. Sudah hadir Mbak Suryani? Kelas C, Mbak Suryani. Apakah sudah hadir? Mas Raditya? Hadir, Pak. Oke, Mas Raditya dan Mbak Suryani ini yang sudah berpengalaman ya dalam menggunakan aplikasi Quantum di sini khususnya di kelas C. Dan persentase penggunaan aplikasi yang akan digunakan pada saat praktikum memang ArcGIS juga, Quantum hanya di bawah 15%, dan memang pengalaman yang sering digunakan itu pakainya ArcGIS. Nah, oke, dari semua teman-teman ini atau rekan-rekan ini baik kelas A, kelas B, dan kelas C, seperti yang tadi kita Pak Tio bilang di awal ya, karena memang presentasinya kebanyakan menggunakan ArcGIS, nanti memang pada saat kita ilustrasikan untuk praktikum ini kita akan coba mengilustrasikannya dengan menggunakan ArcGIS. Nah, terus bagaimana nih yang untuk Quantum GIS yang ingin menggunakan Quantum GIS? Nah, tidak usah khawatir. Nanti untuk Quantum GIS ini nanti akan coba saya buatkan videonya. Nanti akan saya coba buatkan videonya, lalu akan saya masukkan di channel YouTube saya, nanti bisa ditonton saja di situ ya untuk penggunaan Quantum GIS ini. Karena di Quantum GIS ini memang sudah pernah kita buat juga dengan Pak Adia juga ya untuk pembuatan video tutorialnya ini dari mulai aplikasi Quantum GIS itu seperti apa sampai layouting aplikasi seperti apa. Nanti itu bisa belajar menggunakan media online seperti itu untuk yang penggunaan Quantum GIS ya. Jadi jangan berkecil hati, dalam arti kita semua coba mengakomodir semuanya, baik yang itu menggunakan Quantum GIS ataupun menggunakan ArcGIS ya. Oke. Nah, kemudian sekilas saja ini terkait referensi yang kemarin pasti sudah diinikan ya, kenapa harus ada 4 titik dan lain sebagainya, kemudian metode georeferensi itu seperti apa, harus misalkan ada control point maupun image matching dan lain sebagainya. Kemudian ketika kenapa sih pentingnya untuk melakukan georeferencing ini, yaitu pastinya biar data yang kita punya itu istilahnya tidak loncat ya, atau misalkan ditempatkan sesuai dengan posisi absolutnya, posisi eksinya di situ ya. Oke, kemudian selanjutnya lagi kalau misalkan salah bagaimana nih melakukan georeferencing, ya pastinya data yang akan kita hasilkan itu masa tidak betul, dalam arti dia akan miring seperti ini ya nantinya nih. Nah, miring datanya. Kok miring seperti ini, kan aneh sekali gitu kan ya ketika miring. Nah, kemudian bagaimana hasil dari georeferencing ini dilihat dari keakurasiannya, yaitu dilihat dari nilai RMSE-nya di situ ya. Nah, itu bagaimana berapa nilai RMSE-nya, bahkan masuk dalam toleransi atau enggak gitu kan. Nah, seperti itu yang harus diperhatikan. Baik itu aplikasi ArcGIS maupun Quantum GIS sama sebetulnya ya. Sama, dia yang pertama itu untuk pada saat melakukan georeferencing itu pastikan
identifikasi terlebih dahulu nih koordinat yang digunakan dalam peta tersebut apa sebelum melakukan referensi hitungannya. Kemudian setelah menentukan, kita baru di aplikasinya itu kita tentukan koordinatnya. Baru setelah itu kita tentukan nih metode untuk melakukan georeferencing atau rektifikasinya apa nih. Apakah itu add control point, kalaupun memang informasi koordinat tersedia, ataupun misalkan image matching atau image to image di situ. Nah, ya kalau misalkan sudah dilakukan penambahan ataupun image to image, cek kembali di situ RMSE hasil rektifikasi data kita itu berapa nilainya. Kalau misalkan data kita menggunakan geografis, dia satuannya degree nanti. Nah, yang diingat-ingat aja satu degree itu kan 111 km kurang lebih gitu kan. Nah, kalau misalkan yang data kita yang digunakan itu dia menggunakan satuan meter atau UTM, ya otomatis nilai RMSE-nya pun di sini akan berubah meter karena nilainya ini mengikuti dari data dasarnya. Nah, kemudian nanti perbedaannya apa nih data hasil rektifikasi kita ini dengan data aslinya? Pasti sudah tahu semua kan kemarin kan. Yang pertama ini data asli kita. Nah, ketika dilakukan rektifikasi nanti ada dua file tambahan. Nah, dua file tambahan ini baik JGWX maupun XML ini merupakan file-file yang tidak terpisahkan dari yang ini ya. Nah, karena informasi referensi spasial, informasi control point, dan lain sebagainya, keakurasiannya, itu disimpan dalam file dua ini yang JGWX dengan XML ini. Jadi, kalaupun misalkan teman atau rekan ini memindahkan hasil rektifikasi, atau misalkan di copy nih buat teman, misalkan, saya minta dong data hasil rektifikasi kamu yang di copy itu bukan hanya JPEG-nya saja, tapi keseluruhan file ini. Nah, beda cerita kalau misalkan kita pada saat melakukan georeferencing ini, kita tidak mengupdate ya. Jadi ketika mengupdate, selesai mengupdate nanti akan menghasilkan file-file ini. Tapi kalau pada saat kita lakukan georeferencing ini, kita rectify atau rective ini, nanti itu akan memproduksi image baru di situ ya. Nah, dengan ekstensinya apa? Di situ nanti yang umumnya itu biasa digunakan itu TIFF ya, GeoTIFF. Nah, ketika GeoTIFF itu nanti terlepas dari dua ini tidak masalah kalau dikopikan gitu ya, sudah tersimpan referensi spasial itu di dalam image-nya itu. Jadi tapi memang untuk menghasilkan yang GeoTIFF ini memang ukurannya gede ya, ada plus minusnya ya. Ketika kita melakukan update maupun rektifikasi, kita update ya ukurannya tidak terlalu makan size ya, tidak terlalu besar. Tapi kalau dengan yang kedua ini dia nanti akan ukurannya berkali-kali lipat. Kemudian sebelum saya masuk ke kita membuat data vektor, nah saya pengen tahu terlebih dahulu nih gitu, hasil rektifikasi kemarin itu buat teman-teman. Nah, yang pertama saya coba pengen lihat di kelas A dulu ya, Mbak Septian Liana, hadir ya? Mbak Septian. Hadir, Pak. Dan Mas Septian. Hadir ya? Hadir, Pak. Nah, coba Mbak Septia dulu hasil rektifikasi kemarin barangkali bisa di-share screen terlebih dahulu. Pak, laptopnya nge-lag. Tidak apa-apa, laptopnya nge-lag. Di sini juga ada beberapa informasi, ada beberapa teman itu laptopnya belum support ya, di kelas B itu ada satu orang, kemudian di kelas C itu juga ada satu orang. Ya. Itu apakah untuk pertemuan sekarang ini sudah teratasi belum ya? Sambil menunggu Mbak Septia melakukan share screen ya. Sudah teratasi belum? Mas Dandi? Apakah sudah hadir? Hadir, Pak. Mas Dandi gimana? Sudah teratasi untuk masalahnya? Sedang mencoba menginstal kembali, Pak. Oke, itu versi berapa yang digunakan Mas Dandi? Mencoba versi yang 10.3. Nggak usah, jangan yang terlalu baru dulu biar nggak terlalu berat juga. Mbak Septia barangkali bisa sambil share screen ya Mbak ya. Sudah mulai di ini ya. Bisa sinyalnya bentar Pak.
Itu kita tunggu dulu ya. Kalau misalkan ini kita coba ke Mas Septian. Ya, diusahakan Mas Dandi ya, karena kalaupun katakan masih bermasalah, coba nanti setelah praktikum atau kuliah itu bisa pinjam laptop temannya, barangkali ada yang dekat dengan Mas Dandi, biar nanti materinya tetap tersampaikan dan ya bisa juga Mas Dandi. Kemudian ini juga yang laptopnya bermasalah di kelas C, itu apakah sudah diatasi masalahnya? Mbak Vanessa? Sudah, Pak. Sudah. Sudah bisa. Iya. Sudah bisa ya. Soalnya katanya kemarin blank ya katanya ya layarnya ya. Iya, tapi sekarang udah bisa. Oke, udah bisa. Jadi istilahnya sudah teratasi semua ya untuk masalah-masalahnya. Jadi untuk praktikum ini ya mudah-mudahan lancar. Mbak Septia bagaimana? Atau Ya, ada yang Nggak nggak bisa bisa buka, ya? Mbak, Oke. ininya. Mas Septian deh, Mas Septian. Cahit, Mas Septian boleh? Iya, Pak. Boleh, Saya boleh juga share nge-like, screen. Pak. Hmm? Kemarin coba ngolah di ArcGIS, cuma nge-like Ya. karena kan laptop saya hanya pakai SSD 256 GB yang 56, harus oke. dicopotin. Jadi rencananya mau ganti dulu yang 500 GB. Jadi kalau Oke, mau buka oke. ArcGIS, nge-like nggak bisa. Soalnya udah Tapi penuh sempat penyimpanan. sempat mengikuti ya, Ya sempat, Pak. Oke. Coba saya lewat dulu dari kelas A deh, ada partisipan yang ada relawan nggak yang mau menampilkan hasil georeferensinya? Ada? Mbak Ana Azara, Iya, Pak. boleh dicoba di-share screen-nya? Sebentar, Pak. Boleh. Nah, jadi tetap ya untuk melakukan georeferencing atau rektifikasi ataupun apapun itu kalimatnya berkaitan dengan memberikan referensi spasial pada data yang katanya belum referensi spasial itu ada beberapa rule ya istilahnya yang harus dipahami. Pertama, memang harus perhatikan terlebih dahulu data itu mengandung informasi koordinat atau tidak. Oke. Sudah dipilih juga berarti ya untuk lembarnya, lembar yang mana ya? Iya, Pak. Sudah. Bagi teman-teman yang katakanlah masih kesusahan mendownload, yang di Inageo Portal itu ambil aja data cita dari Google Earth, disimpan untuk wilayah cakupannya, kemudian nanti itu bisa digunakan untuk praktikum kita ini. Coba seperti apa? Coba buka dulu. Untuk yang lagi hujan deras, yang banyak kilat, pada hati-hati ya. Nah, kita berkaitan dengan sinyal, jangan sampai mengabaikan ini, keselamatan kita. Yang ini? Coba ArcGIS-nya belum kebuka, mohon maaf. Oh iya, sebentar. Oh, ini pakai ArcGIS kan? Atau pakai Quantum? Sebentar, Pak. Pakai ArcGIS, Pak. Oke. Sebentar. Untuk background-nya buat rekan-rekan mungkin bisa diganti dulu biar kita seragam ya. Biar nggak terlalu tampilannya nggak terlalu ini. Itu udah saya share screen. Bisa digunakan. Coba Mbak, sudah. Sebentar, Pak. Ini ya, keluar ArcGIS-nya. Oke, nggak apa-apa. Untuk rekan-rekan yang lain, pastikan aplikasinya sudah terbuka semua ya. Pastikan sudah terbuka semua. Iya, tadi udah kebuka, mungkin sinyal jadi keluar sendiri. Iya, iya. Iya, Dan ya, nanti kita di beberapa menit kemudian nanti kita akan coba langsung praktek bagaimana cara kita membuat data vektor ya.
Sambil menunggu Mbak Azhara, ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait your referencing ini atau ratifikasi ini buat semuanya? Boleh resen mau bertanya? Sebutkan namanya, kelas apa? Ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua? Wah, ini mah gampang sekali lah. Ya, kalau udah siap pasti tahu ya Mbak Azhara ya. Mbak Bilkis, bagaimana, ada Ya, pertanyaan? Pak. Bilkis Bajilah Asia. Iya, iya, iya. Ada Enggak, Pak, belum pertanyaan? ada pertanyaan. Gampang ya? Masih gampang ya? Belum ada, Pak. Gampang ya? Siap. Oke, nanti memang ada post test di akhir perkuliahan ini ya. Nanti ini aja saya share di classroom. Biar saya tahu nanti outputnya seperti apa sih dari 2 minggu ke belakang perkuliahan ini yang konversi data ini. Karena materi ini itu merupakan materi dasar banget ya. Materi dasar banget dalam arti kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan sampai nggak bisa, itu nanti untuk maju ke depannya itu akan bingung gitu. Karena untuk materi rektifikasi ini teman-teman itu diharapkan rekan itu sudah tahu nih nilai koordinat itu apa, kemudian data spasial itu apa, jenis data spasial itu apa aja, kemudian atribut itu seperti apa, kemudian data vektor itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dasar banget. Gitu. Coba saya tanya lagi. Mas Jani ada pertanyaan? Mas Jani Fuad Al-Fajani? Ya Pak, belum Pak. Belum ya, Masih. tapi bisa mengikuti ya yang Ya, untuk insya yang Allah. referencing ini? Ya Pak, insya Allah bisa. Bisa ya? Oke, Izin share screen. monggo boleh. Untuk background-nya barangkali biar seragamnya bisa diganti dulu deh bagi yang bisa diganti. Ya, Pak. Ini mungkin udah tampil atau belum? Sudah, sudah. Oke. Coba lihat itu di spatial reference-nya udah terisi belum? Nah, cara melihatnya di mana? Coba lihat spatial reference-nya udah terisi belum? Di sebelah mana, Pak? Di bagian source data dari peta rupa buminya, di properties-nya. Jadi untuk melihatnya, untuk spatial reference-nya udah masuk atau belum, setelah rektifikasi atau registrasi, coba buka properties datanya. Nanti ada source datanya di situ, itu di scroll aja di bawahnya ada spatial reference. Coba buat semuanya sambil dipraktekkan ya. Bukan data frame-nya, tapi datanya. Data. Nah, rupa buminya berarti yang dilihat propertiesnya. Sambil ya teman-teman yang lainnya, sambil buka datanya, sambil dipraktekkan, dan lain sebagainya. Di peta rupa bumi, itu di klik kanan, di layers itu kan ada peta rupa bumi. Ya. Ya. Di klik kanan ada properties di situ, coba buka. Oh ya, data frame properties. Oke. Bukan data frame, tapi data petanya. Coba Data kursornya ke, ya kursornya ke peta rupa bumi. Kan di bawah layers itu kan ada peta rupa bumi. Wah, layar. Nih, ada table of content. Ya, sini Pak. Kan ada peta rupa bumi tuh, peta rupa bumi 2500. Oh, ini Nah, ya. iya. Ada Data. propertiesnya. Kalau yang layers itu data frame-nya, kalau yang bawahnya datanya, coba buka. Ya, ini. Oke, kita coba lihat bareng-bareng ya. Yang lain coba dipraktekkan ya. Loading, harap bersabar kawan. Source data coba diklik. Ini Pak udah. Nah, oke. Di sini ada raster information. Oke. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengen tahu itu pixelnya berapa, ukurannya itu ada cell size. Ya, yang XY, jumlah cell size-nya ada berapa, yang paling atas itu tadi, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca lah nanti column and rows.
Ya coba scroll ke bawah. Nah, terus ada spatial reference di situ. Ya, oke. Stick di situ ya, spatial reference di situ ada XY coordinate system ya. Nah, pada saat melakukan rektifikasi karena menggunakan datanya itu koordinatnya itu yang WGS 184, kemudian dia juga datumnya itu sama ya, datumnya WGS 184. Nah, dengan adanya informasi ini ada spatial reference yang sudah terisi, itu tandanya data ini sudah mempunyai referensi spasial atau posisinya itu sudah ditempatkan sesuai dengan posisi absolutnya di permukaan bumi, seperti itu ya. Ya, Mbak Zara. Iya, Pak. Pada saat melakukan georeferencing itu diupdate atau rectify kalimatnya. Barangkali saya salah, mohon maaf. Awalnya diupdate, terus ada yang rectify juga. Oke, coba buka yang ini, yang dibuka hasil yang update atau rectify. Yang update. Oke, coba buka yang rectify sekarang. Ya, data ya. Bentar. Teman-teman harus bisa melakukan edit data, menghapus data, membuka properties datanya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang menggunakan Quantum JIS, nanti tonton saya saja di videonya ya, nanti saya sertakan linknya. Ukuran data yang rectify itu besar sekali ya. Coba berapa kali lipat dari ukuran hasil update Mbak Zara? Sebentar, Pak. Boleh. Nah, sambil di sini, pada saat melakukan georeferencing, pada saat prakteknya ada yang mau ditanyakan kah? Pak, ternyata yang rectify-nya nggak kesimpan gitu. Oh, nggak Padahal apa-apa. semua udah, ya. Iya, nggak apa-apa, nggak kesimpan ya, sudah nggak apa-apa. Yang penting itu ya, ketika diperhatikan untuk yang update ini ada dua file tadi yang JKWX dengan AUX XML-nya ya. Iya. Nah, coba nanti trial and error itu dihapus dua data itu, kemudian buka lagi datanya di aplikasi JIS ini. Dia nanti apakah masih terbaca spatial referensinya atau enggak ya. Oke, makasih ya, bisa di close dulu share-nya, share screen-nya Mbak Azhara. Terima kasih banyak. Ya. Oke, kelas A ya partisipan, kemudian kelas B. Bagaimana nih? Kelas B. Ada relawan yang ingin menampilkan hasilnya? Atau saya tunjuk Pak, lagi? Pak, Oke, izin, boleh. Pak. Dengan siapa? Dengan Afri Wahyudi, Pak. Oke, siap Mas Afri. Lanjut. Oke. Untuk pemilihan lokasinya sudah ya, Mas Afri? Sudah muncul belum, Pak? Oke, di daerah mana itu kalau boleh tahu? Di daerah Anyer, Pak. Oke, dekat dengan rumah tapi ya, biar nanti nggak Dekat. terlalu jauh. Nanti ada hubungannya ini dengan pada saat kita melakukan cek lapangan atau bom cek ya. Ataupun virtual check lah, kalau misalkan tidak memungkinkan. Oke, nah coba spatial reference-nya coba dibuka. Sudah terisi Ini, belum di Pak. properties-nya? Ini klik enggak? Ya, ya betul sekali. Ini. Oke, coba lihat properties-nya. Oke, oke aja ya. Yes. Terus gimana lagi, Pak? Tunggu saja nanti kebuka lagi, dia lagi kompis ini dulu histogram. Pada saat melakukan georeferencing, rekan-rekan yang lain ada kendala, coba ke source Mas. Yang sedang hujan deras, petirnya banyak, boleh, ya apa-apa, Pak Tio ya, bisa live terlebih dahulu ya, karena kurang bagus juga, nanti kan ada recording ya. Pak Tio boleh ya, mungkin Pak Tio ya, karena berhubungan dengan signal Pak Tio. Ini, Pak. Ya. Oke, sip. Oke, oke, mantap ya. Kelas B, kelas C. Terima kasih banyak ya, Mas. Siap, Pak. Kelas C siapa nih partisipannya nih?
Kira saya nanti pada langsung saya semua gitu untuk rektifikasi ini. Saya aja yang akan share screen. Coba kelasnya siapa? Kelas C, ada partisipan? Kalau nggak ada, saya sebut aja di sini. Itu coba Mbak Wilda. Mbak Wilda ada? Mbak Wilda. Mbak Wilda hadir kah? Betul ya Mbak Wilda kelas C kan? Wilda Akmalia. Oke, sepertinya belum ini ya. Saya coba ganti yang lain. Ada Mbak Elsai Damayanti. Ada? Kita hitung 1, 2, 3. Nggak ada. Coba Mbak Dea Puspita Arum. Bapak, Bapak mohon maaf, laptop saya lagi bermasalah banget, Pak. Mouse dan itunya lagi nggak bisa keyboardnya. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Tapi nanti bisa mengikuti Mbak ya untuk praktikum ini Mbak ya. Iya, Bapak, terima kasih. Ya, coba yang lain ada partisipan barangkali yang sudah siap datanya dibuka. Boleh Pak saya. Siapa namanya? Dede Nur Dede Faidah. Nur Boleh coba. Dede Nur Faidah. Oke. Nama sudah muncul Pak. Masih loading. Kita tunggu bareng-bareng ya, rekan-rekan. Oke, sudah. Coba dibuka dulu propertiesnya, source datanya. Sudah terbuka. Sudah Pak. Oke. Bawah, scroll ke bawah boleh. Sip ya. Jadi itu ya, memastikannya rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Sip, terima kasih banyak Mbak, bisa di close dulu share-nya. Jadi kita coba rekap ulang ya untuk georeferencing ini sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Coba saya minta di sini Mas Septian deh, Mas Septian Cahyazari. Nah, sebelum kita melakukan georeferencing atau rektifikasi ini, rule-rule apa aja nih yang harus diperhatikan? Mas apa aja misalnya? Mohon maaf Pak, bisa diulangi kembali Pak pertanyaannya Pak. Di sini agak kurang. Oke. Nah, sebelum melakukan georeferencing ini kan ada beberapa rule ya, istilahnya rule atau tahapan. Nah, tahapan-tahapan apa aja nih yang harus dilakukan sebelum melakukan georeferencing? Iya Pak. Jadi sebelumnya kita masukin yang peta yang kemarin gambarnya, terus ditentukan titik koordinatnya, disetting bisa lewat layers atau lewat menu lainnya gitu. Yang langsung bisa masuk ke menu georeferencing Pak. Di namanya itu di tools add control panel, add control point. Terus setelah itu kalau udah beres bisa dibuat SHP baru. Nah, sebelum melakukan add control point, itu hal apa dulu nih yang harus diperhatikan di dalam data kita itu? Titik koordinatnya Pak. DMS-nya. Koordinatnya. Nilai koordinatnya ya. Iya. Nah, karena memang untuk data peta biasanya
Kalau misalkan kita dapat dari instansi itu kan dia itu nilai koordinatnya itu beda-beda tuh. Ada yang karena dia itu menggunakan degree ya atau DMS, ada juga yang dia itu menggunakan decimal degree, ada juga yang dia itu menggunakan degree minutes. Nah, itu hati-hati, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan benar-benar end control point setelah membuka data itu dibaca dulu data kita itu, membaca peta. Nah, membaca peta ini kenapa nggak dipraktikkan? Sebenarnya salah satu unit kompetensi ya dalam sertifikasi nanti itulah teman-teman itu harus bisa membaca peta terlebih dahulu, dibaca dulu, identifikasi dulu datanya. Nah, data yang kita punya ini dia itu mempunyai nilai koordinat enggak? Ya atau tidak? Kalau misalkan tidak, berarti metode apa nih yang perlu dilakukan untuk georeferencing data yang tidak punya nilai koordinat? Oke. Kalau misalkan peta atau data yang kita punya itu dari instansi itu mempunyai nilai koordinat, identifikasi lagi nilai koordinat yang digunakan itu menggunakan satuan apa? Apakah degree kah ataukah meter kah? Karena nanti perlakuannya berbeda. Pada saat data yang kita punya ternyata dia itu menggunakan satuannya meter, jadi untuk pemilihan koordinat sistem pada di layarnya itu ya jangan OJS nanti. Tapi yang sesuai dengan data source-nya, data petanya, UTM lah. Ketika UTM, diidentifikasi lagi lokasi kita ini dia itu ada di zona berapa nih. Karena kalau salah milih zona ya nanti datanya nggak akan benar. Walaupun berhasil terektifikasi tapi datanya nggak benar. Karena dalam GIS itu ada istilah garbage in, garbage out kan ya. Ya sampah dimasukkan ya ujung-ujungnya ya sampah juga yang keluar karena software itu kan hanya melakukan perintah saja ya. Kalau misalkan data yang kita masukkannya salah ya pasti jelas itu salah. Oke, setelah itu mengidentifikasi nilai koordinat dapat apa satuannya apa, barulah itu melakukan control point tadi. Kalau misalkan dia tersedia, nah, tambahlah. Nah, kemudian kenapa sih harus ada 4 poin minimal gitu atau untuk control point ini minimal? Kemudian persebarannya bagaimana nih? Nah, itu kan menjadi pertanyaan selanjutnya. Nah, itu nanti ada di pertanyaan post-test, nanti teman-teman coba searching ya, kenapa sih harus sudah minimal 4 titik gitu. Pada saat minimal 4 titik dan kemudian persebarannya itu bagaimana untuk control point-nya itu. Ya. Kemudian setelah kita melakukan penambahan control point, 4 ini, misalkan 4 kita sudah menambahkan, itu kan ada ini istilahnya apa ya, algoritma yang digunakan itu apa. Nah itu juga menjadi ini ya, menjadi perhatian lah gitu. Karena di situ ada first polinomial, ada misalkan dan lain sebagainya. Di bawah itu ada ketika kita melihat di bagian sini. Nah coba saya share screen ya. Tampil ya? Tampil ya? Ada, Pak. Nah, pada saat kita melakukan georeferencing, baik di quantum GIS maupun ArcGIS itu sama. Ada transformasi, metode transformasi yang digunakan itu apa di sini. Nah, itu nanti coba teman-teman itu searching juga untuk menambah wawasan juga. Kenapa sih harus first order polinomial? Kenapa nggak second order aja? Di sini nggak ada second order ya. Kalau di quantum itu ada dia. Kenapa harus adjust? Kenapa ada projective transformation? Nanti ada sedikit perbedaan ya antara quantum dengan ini. Kalau di quantum itu nanti ada split apa gitu. Nanti coba aja di search. Kenapa sih itu? Soalnya ketika kita mendapatkan data peta yang berbeda dari sumber yang berbeda, itu bisa jadi perlakuannya berbeda nih untuk transformasi metode yang digunakan. Nah, yang cocok itu apa? Coba nanti dicari tahu. Nama wawasan. Oke. Ya. Kemudian nilai RMSE pastikan itu penting sekali dalam melakukan georeferencing ini. Karena kalau misalkan kita bekerja di dunia pemetaan ini, akurasi itu kan penting kan ya. Ya katakanlah geser 5 meter aja, itu kan menjadi masalah nanti ke depannya.
datanya nanti akan nggak match gitu. Ya. Ya, kita coba lanjut ke selanjutnya ya, ke materi yang selanjutnya untuk yang hari ini terkait dengan kita coba produksi data vektorspasial ini. Yang pertama, ketika kita akan coba bahas ini dengan menggunakan ArcGIS ya. Sekali lagi Sandi, untuk yang quantum GIS itu bisa tonton saja di video kami di sana. Nah, untuk memproduksinya bagaimana sih gitu untuk membuatnya? Yang pertama itu kan ya, sebelum kita melakukan produksi data, melakukan digitasi polyline atau line maupun polygon, itu kan kita buat dulu nih tempatnya. Nah, untuk membuat tempatnya itu bisa di dalam ArcGIS ini itu bisa menggunakan ArcCatalog, karena ada kan untuk ArcGIS ini ada ArcCatalog, ataupun bisa langsung menggunakan katalog yang terintegrasi langsung dengan aplikasi ArcMap-nya. Nah, nanti kalau misalkan ArcCatalog nanti tampilannya seperti ini dia. Kan saya buka aplikasinya. Untuk katalog yang terintegrasi nanti seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah dibuat, barulah nanti yang tadi udah dibuka, teman-teman itu kan ada yang sudah membuat poin, ada yang sudah membuat jalan, ada yang sudah membuat land use, dan sebagainya. Nah, itu kita coba produksi datanya, kita isi. Bukan hanya grafiknya yang kita isi nanti, akan tetapi yang kita isi juga nanti spatial information yang ada di dalamnya itu. Contoh misalkan, oh saya melakukan digitasi poligon, misalkan selesai. Nah, poligon yang Anda atau rekan-rekan digit itu apa? Itulah data GIS berbicara ya. Di situ di dalamnya bisa kita isi informasi, misalkan oh yang karena temanya misalkan unsurnya itu land use dan penggunaan lahan. Jadi yang saya isi misalkan oh ini misalkan sawah, oh ini misalkan tegalan dan sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi memang pada saat kita melakukan digitasi ini karena memang kita ini tidak menginterpretasi ya kalau misalkan kita menggunakan data RPI ini. Karena informasinya itu sudah ada di legenda. Untuk warna dan tampilan seperti ini tuh dia itu penggunaan lahan jenisnya apa. Untuk yang seperti ini jenisnya apa. Berbeda kalau misalkan kita menggunakan data citra. Nah, kalau misalkan kita menggunakan data citra itu kan istilahnya kita harus menginterpretasi terlebih dahulu. Nah, menginterpretasi itu bagaimana? Kan sudah mendapat mata kuliah PJ kan pastinya kan ya? Sudah kan ya? Nah, itu diaplikasikanlah kunci-kunci atau kunci-kunci interpretasi. Itu ada beberapa kunci itu diaplikasikan. Mulai dari segi warnanya seperti apa. Kalau misalkan ini teman-teman nggak ada peta rupa buminya ya, misalkan dengan menggunakan citra. Warnanya seperti apa, bentuknya, asosiasinya, dan lain sebagainya. Itu juga diperhatikan. Ya. Nah, dan kita akan coba lihat nih terkait dengan aplikasinya seperti apa untuk yang kita coba buka, masuk, saya isi share screen lagi. Kalau misalkan saya terlalu cepat, nanti di ini aja ya, instruksi aja terlalu cepat gitu. Saya tidak bisa menangkap seperti itu. Nanti akan coba saya terlalu cepat. Nah, kita akan coba buat di sini ya. Saya akan coba praktikkan terlebih dahulu. Nanti teman-teman semuanya bisa sambil mempraktekkan ya. Makanya pastikan semua aplikasinya itu udah dibuka. Saya percaya aja kepada teman-teman semuanya bisa mengikuti, dalam arti jangan sampai karena tidak dilihat secara langsung saya nggak buka, hanya mengikuti saja, jangan sampai seperti itu ya. Karena memang kita lagi ada praktikum, cobalah mengikuti gitu. Walaupun sebetulnya bisa aja kan di sini teman-teman semuanya bisa share screen semuanya, tapi itu takutnya jadi berat kan. Kita coba kejujuran aja lah. Oke. Lanjut ya. Yang pertama itu tadi ada ArcCatalog. Nah, untuk ArcCatalog itu kan bisa dibuka, nanti tampilannya seperti ini. Coba saya buka dulu ya. Nah, kalau katalog yang terintegrasi dengan aplikasi ini, yaitu yang di sebelah ini. Ini katalog ini menunya di sini nih, di bawah ini. Ada namanya di sini katalog. Ketika dibuka nanti akan muncul. Yang terkendala jaringan nggak apa-apa keluar masuk, tapi usahakan juga masuk dari memang keadaannya memungkinkan. Nah, ini ya, terkoneksi di sini.
Terkoneksi di sini kan dalam arti dia itu sudah dikoneksikan karena dia dalam daftar folder connection. Kalau misalkan belum dikoneksikan ya dikoneksikan saja di bagian ini, connect to folder. Ini connect to folder. Kemudian nanti folder mana nih yang mau dikoneksikan? Drive mana nih? Gak usah masuk terlalu dalam biar gak usah banyak banget ininya. Ini karena saya sering ini aja copy paste path jadi makanya banyak. Misalkan di D saja udah oke gitu. Nanti D ini akan muncul di sini. Nah, ini bisa dibuka juga nanti. Kemudian di sini. Kemudian yang awal mungkin tampilannya seperti ini kan ya, perkuliahan nggak terlalu ini gitu kan. Kalau misalkan pengen tampil yang di bawahnya itu ada tree di sini nih. Nah nanti, ada di sini. Ini lebih enak lagi dia. Seperti ini nggak ada tree-nya ya, nggak ada yang plus plus minusnya tadi. Kalau yang tampilan ini ada, ini bisa kita buka dan tutup. Kemudian satu lagi diklik, nanti dia ada detail informasi di dalamnya. Nah ini kita kalau misalkan pengen CTRL di select semuanya bisa di sini. Kalau di sini dia nggak bisa satu-satu. Contoh, saya mau buka data di sini, saya hapus dulu data ini ya. Kita sudah melakukan referencing. Membuka data, pastinya udah paham semua kan ya. Bisa melalui add data, ataupun kita drag and drop saja dari katalog di sini. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang katalog satunya katalog, nah dia tampilannya seperti ini. Nah, sudah tampil ya rekan-rekan ya. Sudah tampil Pak? Ada suaranya kah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Seperti ini ya. Nah, di sini pun sama sebetulnya bisa di preview kalau di sini ya. Nah, kita bisa preview juga di sini nih. Previewnya dia dalam bentuk apa di sini kalau ada atributnya bisa dalam bentuk tabelnya, ini masih kosong ataupun katakanlah dari spasialnya ya, spasial konteksnya ini masih kosong jadi belum ada datanya. Nah, misalkan contoh yang udah ada datanya, ya ini hanya menampilkan ya kalau di katalog ini. Itu di chat saya kirimkan data save file seluruh Indonesia untuk kabupaten ya bisa dibuka saja. Itu sumbernya dari DPS, memang itu untuk akurasi atasnya memang masih perlu divalidasi lagi. Tapi sebagai bahan dasar ya istilahnya bisa sebagai gambaran awal lah. Nah ini untuk katalog. Kalau misalkan kita preview di geografi ini akan tampil di spasialnya. Tapi kalau misalkan kita lihat tabelnya, dia informasi atributnya yang tampil. Nah, kemudian satu lagi ini di katalog itu ada description. Nah, description ini nanti berhubungannya dengan metadata. Nah, untuk di bulan sekarang memang tidak akan dibahas bahkan terkait metadata itu. Cuman disinggung saja karena memang data spasial itu penting ya harus ada metadatanya. Karena di metadata ini nanti ketahuan nih data ini itu data apa, yang membuat data ini siapa, kemudian kebutuhan apa penggunaannya untuk apa saja, implementasinya, akurasinya berapa, dibuat tahun berapa dan lain sebagainya. Balik lagi ke jarang sekali ya memang untuk yang katalog itu digunakan katalog karena memang di ArcGIS ini memang udah langsung terintegrasi ya untuk katalog ini di ArcMap-nya. Jadi bisa langsung saya di sini. Untuk membuatnya yang pertama sebelum membuat memang kita istilahnya rapihkan data dulu deh sebelum kita membuat data spasial. Jadi folderisasinya itu harus rapih teman-teman semuanya. Karena ketika kita membuat satu file SAP, itu yang terbuat itu di dalam filenya itu kan ada beberapa file kan, tidak hanya satu. Ya, bahkan bisa sampai 7, bahkan 5. Gitu. Di situ ada CPG, ada PRJ, ada XML, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan membuat data spasial ini, pastikan terlebih dahulu folderisasinya harus rapi nih. Data manajemennya harus rapi. Jadi misalkan data praktikum nih, oke, misalkan saya buat di pertemuan ketiga misalkan. Masih datanya. Lagi aja.
Misalkan P3 deh, gitu, di pertemuan ketiga. Nah, barulah di dalam sini diisi ya, klik kanan kan untuk membuat save file ini, ada new, kemudian ada save file di sini. Ya, klik kanan new save file. Klik. Ini namanya apa nih? Kemarin saya sudah dipraktekkan juga kan ini sambil dipraktekkan ya. Teman-teman barangkali bisa kan sambil mengulas kembali. Nama filenya apa yang akan digunakan nih? Misalkan transportasi. Nah, transportasi ya. Kemudian transportasi ini biasanya apa bentuknya nih? Pinnya. Apakah poin? Apakah polyline? Apa polygon? Atau lain sebagainya. Transportasi biasanya berhubungan dengan polyline. Dan di sini jangan lupa nih di sini ada spatial reference pasti ya di situ. Ketika kita berbicara dengan data GIS itu pasti terlepas dari yang namanya informasi koordinatnya atau spatial reference-nya. Untuk menambahkannya di sini bisa diedit. Kemudian di sini pakai apa nih sistem koordinatnya? Nanti barangkali ada yang butuh TM3 nanti bisa saya sharekan untuk yang TM3. Karena untuk yang TM3 dia itu memang tidak pada saat melakukan instalasi mungkin tidak langsung include ya karena memang hanya lokal kita. Nah, misalkan kita karena data kita ini WGS pada saat melakukan georeferencing, ya nggak apa-apa kita pilihnya WGS, tapi kalau misalkan data teman-teman itu UTM, ya pilihlah sesuai dengan zona masing-masing. Kalaupun katakanlah ininya WGS, kita ingin menggunakan UTM, nggak masalah, yang penting datumnya masih sama. Masih WGS 1984, nanti akan masih match. Kenapa datum itu penting? Coba nanti dipelajari di situ. Kita konversi nih transformasi koordinat dari UTM ke WGS ke TM3. Yang penting datumnya sama, itu akan match. Berbeda cerita kalau misalkan datumnya sendiri tidak didefinisikan atau bahkan berbeda, itu tidak akan match. Kenapa datumnya harus sama? Coba saja. Saya pilih yang WGS di sini. Kemudian, nah ini sebagai pengetahuan saja di sini ada koordinat will contain M values, ya, ada M dan Z. Nah, kalau misalkan nanti berhubungan kita dengan rute dan lain sebagainya, itu ya masukkan yang R-nya di checklist. Tapi ada tipenya itu bukan hanya shape file ya, tidak hanya poin, nanti ada ZM-nya. Kalau misalkan kita ingin menyimpan data 3 dimensi seperti elevasi, ketinggian, katakanlah kedalaman, masukkanlah Z value-nya di checklist. Nanti ada perbedaannya ya, saya uncheck terlebih dahulu di sini ya. Nah, ketika dibuka, kalau di katalog ini kan satu file saja kan ya, hanya satu file saja. Tapi pada saat kita melihat di dalam window Explorer kita file aslinya, itu nanti isinya itu saya share screen lagi, ini banyak share screen. Nah, ini isinya. Ada CPG, PBF untuk database-nya, PRJ itu nanti untuk projection-nya, SHP itu nanti untuk spasialnya, kemudian log ini karena lagi kebuka, nanti pada saat di close ini hilang. Kemudian ada SHX, nah ini saya kurang terlalu paham ya, SHX ini apa, cuma ini satu kesatuan utuh. 5 file ini. Jadi kalau misalkan teman-teman itu mengcopy SHP, mengcopy vektor SHP, spasial vektor, mau mengcopy transportasi, copy dong data transportasi kamu buat saya misalkan, biar saya nggak usah ngedigit. Nah, ini semua data ini harus dikopikan, tidak SHP-nya saja. Jadi ketika teman Anda itu bilang, boleh dong copy SHP-nya yang transportasi, jangan ininya doang yang dikirimkan, tetapi semua file ini. Karena kalau misalkan satu saja PRJ hilang, itu nanti spatial reference-nya akan hilang. BBF-nya hilang, apalagi nggak kebuka nanti dia. Error, karena database-nya untuk atributnya tersimpan di dalam sini. Nanti berkenaan dengan atribut ini lebih lanjut, nanti akan ada pertemuannya sendiri.
Kita coba lihat datanya lagi. RG saya udah tampil? Atau masih di Belum, Pak. Windows Explorer? Belum Pak kalau Masih saya. di folder. Sudah sekarang ya? Belum juga Pak. Belum, Kalau saya. Pak. Nah sudah Pak. Sekarang belum? Sudah ya? Sudah Nah, Pak. kita coba lihat ya. Tadi pada saat membuat, saya tidak checklist set M-nya ya. Spatial referensi udah ada di sini ya. Nah ini set value no ya di sini ya. Geometri tipenya line karena garis. Ini tempat penyimpanannya dan lain sebagainya. Coba lihat. Di sini tuh setnya itu tidak ada informasi setnya, berarti tandanya ini bukan data 3 dimensi ya. Set ini apapun yang rute. Kalaupun kita misalkan isi data ini seperti ini, kita buat misalkan ini. Nah, ini polyline biasa. Berbeda cerita kalau misalkan kita punya datanya, data ketinggian nih, gitu. Barangkali yang sudah sering membuat slope, kontur, dan lain sebagainya. Misalkan si transport si ZM misalkan ya. Ininya katakanlah saya isi yang ini dulu. Nanti kalau misalkan kita berkanan dengan ZM, itu alangkah baiknya dengan UTM nanti. Ya, tapi ini yang contoh saja. Oke. Nah, WGS ini walaupun WGS nanti kan bisa ditransformasikan juga. Gitu. Coba saya di-cheat dulu ya, sebentar. Ya, ada nggak informasinya? Harusnya ada sih. Ini di vertex-nya ya, ada Z dan M-nya. Di samping dia vertex-nya. Vertex ini kan mengandung informasi X dan Y. Ya, ada Z dan M-nya. Kalau yang ini ada nggak sih? Gitu, coba. Nggak ada ya, karena bukan data 3 dimensi yang ini, hanya 2 dimensi aja. Kalau yang tadi pada saat kita checklist itu ada ZM-nya, dia itu kita bisa store data elevasi, ketinggian, ataupun rute ya, berkaitan dengan rute kalau untuk yang M ini. Nah ini, kita bisa isikan. Yang ini kan akan aktif dia. Yang ini dia akan aktif ini. Dan misalkan sesuai dengan nilainya, katakanlah misalkan ini 10 meter gitu. Dan lain sebagainya. Nah, dari sininya pun nanti beda di sininya. Ya. Ini yang tadi Z biasa nggak ada itunya. Ini yang ada ZM-nya. Itu ya perbedaannya ya. Ya. Dari situ dulu deh. Ada pertanyaan dulu nggak? Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi sebelum membuat file itu pastikan dulu nih peruntukannya nih. Peruntukan data kita untuk apa? Kalau misalkan hanya untuk 2 dimensi saja, ya nggak usah dicek di ZM-nya. Tapi kalau misalkan data yang akan kita buat itu berupa data 3 dimensi, yang mana nantinya itu pada saat kita produksi data itu akan memasukkan nilai Z, atau nilai ketinggian, atau nilai kedalaman untuk batimetri, maka Z-nya itu ya harus di checklist. Soalnya nanti beda. Perlakuannya pun beda. Tapi pada saat kita melakukan checking error-nya itu terkait grafis dan juga topologisnya itu juga beda perlakuannya. Kalau yang 2 dimensi itu nanti checkingnya hanya 2 dimensi saja. Kalau untuk yang 3 dimensi itu nanti diceknya sampai ke 3 dimensinya, ke nilai Z-nya. Contoh misalkan gini, sungai teman-teman ya,
pada saat mendigit sungai, itu sungai itu kan dia itu kan mengalir dari yang terendah atau ke tinggi atau dari yang tinggi ke rendah ya. Dari yang tinggi ke rendah ya. Nah, jadi pada saat melakukan digitasi itu sebetulnya rule-nya itu untuk sungai itu harus dari yang tertinggi terlebih dahulu nilai elevasinya. Jangan kebalik. Karena pada saat kita melakukan digitasi, kita harus paham di sini tuh ada node ya. Teman-teman harus pahami dulu ya di sini ya. Garis itu terbentuk itu dari koneksi antara titik-titik di mana setiap titik itu di dalam line ini dia direpresentasikan dalam vertex yang di mana di vertex itu ada nilai XY-nya. Ketika dia itu data 3 dimensi, ada nilai Z-nya. Nah, itu data vektor ya, harus dipahami dulu. Poligon pun sama dia. Tersusunnya itu dari titik-titik yang dihubungkan menutup kembali di awalnya itu. Struktur datanya itu. Nah, kalau berbicara struktur datanya sebenarnya menarik ya. Karena berkaitan dengan komputer banget nantinya. Tapi paham itu aja dulu. Garis itu terbentuk dari titik yang berhubungan karena di dalam aplikasi GIS itu ada perintah sebetulnya. Pada saat kita ingin melakukan pembuatan line itu, perintahnya itu ketika kita membuat titik-titik vertex itu nanti akan dihubungkan. Makanya di sini itu ada start and end gitu. Start node and node di sini tuh. Baik ArcGIS maupun Quantum GIS sama ya, seperti itu dasarnya itu. Jadi nggak boleh kebalik nih pada saat melakukan digitasi unsur-unsur tertentu. Sungai, misalkan contoh saya ingin digit, kalau sungai ya, kalau untuk jalan karena misalkan tidak dia itu jalan itu naik turun nggak apa-apa ya. Dalam arti kita bisa mendigit dari yang rendah dulu, misalkan dari sini dulu kita mulainya itu. Gitu. Nggak apa-apa kayak gini. Tapi kalau misalkan dia itu sungai, ini kan sungai ini kan, nah kita itu harus bener-bener lihat dulu sebetulnya nih. Nanti bisa dicek note-nya kan, saya buat dulu misalkan di sini saya buat ini ya, perairan. Dan saya masih pilih ini, saya konten deh, nggak apa-apa deh. Oh salah, sorry, maaf. Teman-teman masih bisa mengikuti ya? Adakah orangnya? Masih ya? Nah, Masih, Pak. perairan nih. Kita kan tahu kan ya dalam peta rupa bumi itu ada kontur, ada informasi kontur. Di mana setiap kontur itu kan menghubungkan nilai ketinggian yang sama kan, satu kontur ini kan ada nilainya kan. Nah, misalkan saya ambil contoh seperti ini. Saya coba lihat, coba saya ambil sungai yang mana ya, yang gampang deh dari penghubungan aja. Nah, misalkan dari sini nih, ini peta rupa buminya agak ini, tapi ya masih bisa. Dari sini kan 1760 nih, ya kan ya? Bener nggak? Betul ya? Di bawah ini kan 1700. Berarti wilayah sini itu dia itu lebih tinggi daripada wilayah ini kan ya? Betul tidak? Maka pada saat melakukan digitasi itu dari yang tertinggi dulu. Ini ke bawah. Nanti pada saat dicek itu ada startnya di sini yang 0 ini ya. N-nya itu di sini. Paham kan ketika saya bilang start dan N itu kan ya? Nah, ini start nih, tuh keseleksi kan? Ini yang N, keseleksi. Dengan nilai koordinatnya tiap vertex di sini. Kemudian Z-nya ini kosong karena tidak saya isikan. Oke ya. Nah,
kemudian yang penting lagi nih pada saat melakukan digitasi, sungai ini katanya berkaitan dengan sungai ya. Pada saat melakukan digitasi sungai, alangkah baiknya yang didigit itu dari badannya terlebih dahulu, sungai utamanya terlebih dahulu. Misalkan ini kita dapat nih sungai nih, oh ini anak sungai nih, ini anak sungai, ini anak sungai, katakan anak sungai utamanya tuh ini. Berarti kita digit yang utamanya dulu dari wilayah yang paling tinggi dulu ke bawah. Yang mau digabungkan boleh saja, yang penting tetap ya dari hulu ke hilir tahapannya untuk yang sungai itu. Lihat startnya di sini, N-nya itu di bawah sini. Merah ya kalau N ya. Nah ini ya. Struktur datanya seperti ini ya, kawan-kawan. Sebelumnya pernah nggak ada yang sampai memperhatikan ke dalam vertex-nya ini pada saat melakukan digitasi? Boleh mungkin sharing teman-teman yang biasa ini? Belum, Pak. Soalnya untuk melakukan digitasi nggak terlalu susah ya, hanya klik 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 jadi gitu. Cuman pada saat kita melakukan klik itu sepertinya ada apa sih gitu. Ya. Ya, nanti teman-teman kalau misalkan sudah download data yang dari Inageo Portal itu, yang data RBI itu, coba cek ya. Dia itu poligonnya hanya 2 dimensi atau 3 dimensi, harusnya 3 dimensi. Kemudian coba cek ada nilai Z-nya nggak di dalamnya. Oh ya. Nah, nilai Z ini untuk dari yang dari geoportal itu, yang dari BIG itu, Badan Informasi Geospasial itu kan menjadi sumber utama ya dari peta rupa bumi itu kan, jadi sumber dasar pada saat kita ingin memproduksi suatu peta lain ya, yang katakanlah berhubungan dengan batas administrasi misalkan, dan lain-lain. Di dalam setiap data rupa bumi yang digital itu, yang dari Inageo Portal itu tuh di dalamnya itu ada nilai Z-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu pengen membuat katakanlah data slope ya, kemiringan lereng, topografi, dan lain sebagainya dari data-data yang di Inageo Portal itu bisa digunakan sekali gitu. Apalagi data yang resmi dari pemerintah itu kan sudah melalui penyaringan-penyaringan baik dari segi akurasinya dan juga dari kualitas datanya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih berapa sih spesifikasi dari skala 25.000 ini untuk akurasi nilai horizontal maupun vertikalnya, itu bisa dicek nanti. Ada SNI-nya, karena untuk membuat kita data rupa bumi itu, kita tidak hanya membuat ya, kita berdasarkan dari spesifikasi yang dimana setiap kali hasil pengerjaan itu selalu diasistensikan. Jadi bisa dilihat loh untuk ketelitian horizontalnya itu berapa nih untuk yang skala 25.000. Semakin besar skalanya, ketelitiannya pun nanti akan semakin teliti gitu. Untuk skala 25, untuk horizontalnya plus minus berapa nih gesernya nih gitu. Ada SNI-nya, coba cari ya nanti ya. SNI-nya saya ada, nanti itu masuk dalam tugas juga deh, sekali buat dibaca. Skala 25. Kemudian ketelitian vertikalnya berapa nih untuk konturnya, itu ada di situ. Nah, ketelitian ini kan pada saat kita membuat skripsi itu kan menjadi hal yang penting ya, karena pasti dipertanyakan, kamu membuat peta ini, katakanlah membuat kontur peta kemiringan lereng ini dari data dasarnya apa, gitu kan ya, ketelitiannya berapa. Misalkan kamu itu penelitian kalian itu misalkan membuat katakanlah peta dengan ketelitian skalanya 5.000. Skala 5.000, ternyata data dasarnya dicari susah pakai RBI gitu ya, skalanya 25.000. Dari ketelitian pun nanti tidak akan match gitu. Nah, nanti coba sudah berpikir ke arah sana.
ya dari ketelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ingat ya, struktur data line seperti apa, poligon seperti apa, poin seperti apa. Kalau poin itu kan hanya titik saja kan, dia X itu saja. Saya Pak izin bertanya. Boleh barangkali saya bisa menjawab, ataupun kalau misalkan tidak bisa, nanti barangkali ada teman yang lain ya. Bisa saya Iya sharing. Pak, kan untuk melakukan digitasi ini nantinya di PTRB itu terdapat Ini dengan beberapa. Mas siapa? Mohon maaf, dengan Mas siapa? Kelas Izin, apa? Saya Padila dari Padilla. kelas B, Pak. Iya. Oke, Mas Padilla. Lanjut Mas. Izin bertanya Bapak, Tunggu. apakah nanti kan di PTRB ini terdapat beberapa keterangan atau informasi seperti jalan, sungai, di mana nanti ketika melakukan digitasi sama-sama menggunakan polyline itu. Nah, nanti apakah di save file itu dibuat dua hal yang berbeda, Pak? Maksudnya dibikin dua gitu. Can you save file, yang satu ditulis sungai, yang satu ditulis jalan gitu. Di RBI, ketika mendownload, itu kan bukan save file lagi ya. Bukan SHP lagi ya. Tapi nanti teman-teman itu mengenal istilah ada feature class nanti. Ada feature class nanti, ada feature dataset, ada geodatabase nanti. Jadi untuk yang RBI, khususnya di Badan Informasi Geospasial itu, dia melakukan digitasi itu berdasarkan unsur tema masing-masing, Mas. Untuk sungai, dia tuh nanti dia tuh dalam datasetnya itu perairan. Coba aja download, nanti ada unsur perairan. Unsur perairan itu nanti di dalamnya itu ada sungai, ada katakanlah danau, waduk, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perairan. Sungai sendiri nanti dibedakan, Mas. Sungai itu ada yang sungai garis, ada yang sungai poligon. Karena berkaitan dengan skala, jadi seperti ini. Ketika kita mendapatkan sebuah data, atau data RBI lah katakanlah, dengan skala yang berbeda, satu data itu skalanya 25.000, satu data itu skalanya 5.000. Nah, maka contohlah kasusnya sungai. Bisa jadi untuk sungai yang di skala 5.000 itu dia ada kebentuk poligonnya. Karena ingat, nanti teman-teman harus cari ada satuan unit terkecil pada saat kita melakukan digitasi itu. Satuan minimal unit yang berkaitan dengan skala. Ketika kita mendigit skala 5.000, objek yang katakanlah dia itu nanti akan berbentuk poligon itu, dia itu luasnya berapa. Jika katakanlah dia itu objek itu luasnya itu hanya 2 meter persegi, pada saat melakukan digitasi, apakah dia itu masuk ke dalam kategori poligon atau garis, jika katakanlah berbicara bangunan ya, atau hanya titik saja. Nah, itu tuh memang ada ketentuannya. Jadi kalau misalkan contoh misalkan di dalam RBI ya, yang biasa kita coba kerjakan untuk skala 5.000 khususnya. Ketika ada bangunan, terlihatlah di dalam citra itu bangunan. Bangunan itu ternyata setelah dihitung-hitung luasnya itu kurang dari 6,25 meter persegi. Nah, maka si bangunan itu digitnya itu bukan sebagai poligon nantinya, tapi sebagai titik saja. Nah, asumsinya dengan skala 5.000 itu, dengan luasan bangunan itu, ketika dipiurkan dengan skala 5.000 itu, memang tidak kelihatan luasnya, tapi hanya sebagai titik saja kelihatan. Semua unsur ya, semua unsur, baik itu transportasi, perairan, bangunan fasum, utilitas, vegetasi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari itu untuk yang terkait namanya KUGI nanti istilahnya. Nah, itu KUGI itu nanti akan kita bahas juga kan ya, kalau nggak salah itu saya masukkan itu
basis data geospasial nanti di pertemuan keberapa nih? Kelima, sebentar lagi. Oh, setelah ini berarti di minggu depan. Nanti akan kita pelajari di situ. Jadi membuat data spasial tidak serta-merta, oh kita buat SAP saja. Oke lah gitu sebetulnya. Langsung jadi bisa jadi. Cuman kalau misalkan kita ingin mendapatkan istilahnya format yang sama dengan, karena sebenarnya lagi kita usung itu kan ada one map policy kan. Jadi semua data itu sumbernya satu, jadi mempunyai format yang sama. Jadi ketika nanti teman-teman ini copy data dari lembaga lain, itu mempunyai format yang sama. Dan ketika nanti akan diintegrasikan ataupun dikompilasi, itu nanti akan mudah. Nah, ini teman-teman ada istilah, mengenal nanti istilahnya, ada integrasi data spasial, kemudian ada kompilasi nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita dasarnya dulu nih, dipahami dulu nih, untuk melakukan digitasi saja dulu, sebelum melakukan yang lain-lain. Ya. Oke, coba saya stop share screen dulu. Saya minta ada relawan nggak yang katakanlah mau membuat save file, kemudian melakukan digitasi sendiri saja dari kelas A. Ada relawan kah? Kalau nggak ada, saya coba panggil nanti. Coba Mas Aufar Taris. Ya Pak, Boleh deh di share screen. mungkin izin dulu buat login di komputernya Pak. Oh berarti belum aktif dari tadi nih, jangan-jangan nih. Iya, jadi login untuk Zoom-nya di HP, cuma ngikutinnya di komputer gitu. Oke. Coba buka dulu. Ya sebentar Sambil Pak. menunggu sambil menunggu Mas Aufar, barangkali ada yang ditanyakan. Ya, ketika kita melakukan digitasi itu klik itu ada struktur datanya, itu paham struktur datanya seperti apa. Yang kita buat itu data 2 dimensi keperluannya atau 3 dimensi nantinya ke depannya itu keperluannya. Gitu ya. Karena perlakuannya nanti berbeda. Pengecekan errornya pun berbeda. Isinya pun berbeda dan lain seterusnya. Nah, untuk membuat save file mah gampang ya, tinggal diklik kanan. Tadi kan tinggal diklik kanan langsung new save file langsung dibuat. Tipe data ada point, polyline, polygon 3 ini aja dipaham. Sambil menunggu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusi sharing, dipersilakan boleh. Oke, sudah di-sharing ya. Oke, sudah membuat ya. Coba, itu 2 dimensi atau 3 dimensi datanya? 2 dimensi Pak. Kenapa 2 dimensi? Ini tadi baru coba buat yang bentar, Pak. Nah, yang ini yang apa? Yang transportasi yang ZM itu Pak. Yang ini terus nyoba yang ini di checklist. Cuman nggak ini Pak tadi sinyalnya. Oke. Kita tunggu sampai sini. Ya. Nah. Jadi udah tahu Mas ya bedanya Mas ya? Ya. Oke, coba lihat vertex-nya Mas. Coba lihat vertex-nya, dilihat. Dibuat dulu jalannya, ngasal aja dulu. Nggak usah terlalu detail. Dan lihat vertex-nya. Harus kenal ada istilah vertex ya. Vertex. Sambil menunggu Mas Aufar membuat, ada yang mungkin bisa sharing vertex itu apa sih dari hasil yang tadi dijelaskan, barangkali ada yang bisa merangkum. Mungkin Pak untuk bisa mohon bantuan bimbingannya untuk membuat vertex itu seperti apa ya Pak? Oke, coba buat jalan dulu deh. Coba buat jalan deh, buat jalan. Gimana Pak? Bebas aja misalkan ini. di situ, bebas aja. Iya, misalkan di situ boleh jalan. Berarti ke control point Pak atau gimana? Bukan.
Berarti tadi saya tanya dulu ya sebentar ya. Mas Ya. sudah membuat jalan yang 2 dimensi dan transportasi yang 3 dimensi. Ya, Nah, coba buat Ini. dulu yang 2 dimensi. Diedit. Editornya mana Edit. editornya? Editornya tampilkan dulu di toolbarnya. Di atas klik kanan, kemudian editornya keluarkan. Ini bukan Pak, ini. Klik Editor. kanan di bagian sini, Mas. Di klik kanan. Di bagian toolbar di sini. Ada nggak editornya? Ya. Belum nampak di saya. Ya. Nah, ini. Editor. Sebentar belum tampil. Please move this window away. Nah, kelihatan udah tampil, coba diedit deh. Buat itunya. Editing. Start editing. Oke, start editing ya. Editor option-nya diklik. Start editing-nya diklik. Ya, lagi loading Pak. Ya, Sebentar. oke. Yang lain sambil Nah. ikutin ya, memperagakan ya. Sudah Pak. Coba Sudah. buat jalan. Dari Bebas sini ya, Pak. nggak ketinggiannya ya. Boleh, kalau jalan bebas ya. Bisa dari yang terlebih tinggi dulu maupun dari yang rendah dulu. Boleh, bebas. Klik. Yang 2 dimensi ya. Awas, itu rel kereta api atau jalan tuh yang hitam itu? Oh. Pokoknya kayaknya yang ini ya Pak ya. Iya. Coba baca dulu petanya di legenda, dilihat yang jalan itu dia simbolnya itu apa. Gitu. Siap, siap Pak, siap, siap. Ya, lanjut. Simbolnya apa? Ada yang bisa jawab untuk jalan? Mas siapa nih, Mbak Ella? Mbak Ella, untuk jalan di RBI biasanya simbolnya apa ya umumnya ya? Mbak Ella ada? Mbak Ella sepertinya lagi sibuk. Coba. Ada Bapak. Oh ada, boleh. Biasanya di simbolnya apa Mbak Ella untuk jalan itu? Yang merah Mas, digit aja Mas. Yang ini Pak. Ya, digit. Sudah mulai kah? Ini klik kiri Pak. Belum. Atau gimana? Oh belum. Ada create feature di situ kan, create features kan adanya, coba diklik jalannya. Yang sebelah kanan kamu itu ada create features kan? Create features Mas, di sebelahnya katalog. Di sebelah katalog. Nih, bentar coba. Saya coba remote ya Mas ya. Oh iya, ya Pak. Enggak. Kayaknya. Udah gerak belum Mas? Sorry. Belum Pak, belum gerak. Oke, kayaknya rada bermasalah di sinyalnya juga nih. Agak gerak soalnya. Ya, Pak. Give up aja deh remote-nya. Itu ada create feature Mas nih. Saya share screen dulu ya. Nih. Dulu Mas, saya share screen dulu. Nanti saya kasih tahu ya. Berarti ada yang belum bisa digitasi. Oke, boleh. Nah Mas, saya stop dulu ya ininya ya. Save. Di sini kan di table of content ini kan ada data kan ya. Di dalam layar ini ada data. Data ini kan merupakan data-data save file hasil dari kita buat tadi di katalog. Nah, perairan LN ini transportasi yang underscore, kemudian ada transportasi ZM. Untuk membukanya bisa ditarik aja, saya ulang lagi ya, di drag and drop. Untuk mulai digitasi, setelah data ini kita tambahkan, kita bisa masuk ke menu editor di sini. Menu editor ini kalau belum ada, bisa diklik kanan di toolbar ini, nanti ada editor. Ya, jika udah tampil, dia akan seperti ini. Nah, di editor option ini ada start editing. Ya, sambil dipraktekkan ya, teman-teman semuanya ya, start editing. Nah, ketika di start editing, nanti di sini ada create features nih, Mas. Ada ya? Mas Over, udah ketemu create features?
Sebentar, Pak. Create feature sudah ketemu yang lain ya? Nih, create feature. Kalau belum ketemu, dia ada di sini nih. Di editor ini ada paling pojok kanan itu ada create features. Diklik saja nanti muncul nilainya. Ambil ya. Sudah ketemu, Pak. Ini create feature ya. Nah, dari unsur ini yang mau dilakukan digitasi itu yang mana nih, Mas? Oh, saya mau yang perairan LN. Klik yang di sini, klik kiri ya sekali. Nanti di bawahnya ini aktif nih construction tools-nya. Nih. Ada construction tools-nya untuk perairan LN kan? Ya kita buat yang lain di sini. Ini diklik, nanti kursornya berubah jadi plus nih. Ya. Sudah berubah jadi plus kah? Nah, kalau sudah berubah, dengan dilakukan digitasi. Diklik kiri, klik lagi, dan seterusnya. Nah, jadilah gitu ini garisnya. Untuk melihat vertexnya bagaimana, ini ada di sini ada sketch properties. Nah, nanti diklik saja, kemudian cara mengaktifkannya, ini pindah dulu ke edit tool. Kalau sudah nanti berubah jadi pick tool ya di sini, arahkan ke garis ini, nanti ada tanda plusnya, klik kanan, ada di sini edit vertex. Nah, muncul di sini. Vertex dan sketch properties. Ya, Mas Alvar bisa mengikuti tadi? Bisa, Pak, bisa. Coba saya minta yang lain ya. Siap-siap ya kelas B ya. Kelas B atau kelas C, sorry, tadi kelas B terus ya. Ada Alvida Aprilia Azara. Adakah orangnya? Ada, Bapak. Boleh di-share. Tapi di sini sinyalnya sedang kurang bagus, Pak. Tapi bisa mengikuti ya. Bisa, Pak. Insya Allah. Oke, saya lewat dulu. Saya coba cari, ada orang Majalengka. Aditya Ramadan. Adakah? Mohon maaf, Pak. Saya loginnya di HP. Tidak sambil buka aplikasinya, berarti dong, Mas ya? Buka, Pak. Buka. Bisa mengikuti ya? Insya Allah bisa. Percaya aja lah. Kemudian saya lanjut lagi. Masih di kelas C ya. Ada orang Tasiknya. Mbak Indriuni. Adakah? Halo. Mbak Indriuni. Ya, Pak. Coba, boleh di-share screen-nya? Saya login di HP, Pak. Sedang mati lampu di sini, hujan. Oh, hujan. Oke, hati-hati aja, Mbak. Ya. Jadi kalau misalkan banyak petir ya, nggak apa-apalah. Kemudian ada Mbak Sofi deh, dari kelas C nih. Belum ada yang ini nih. Mbak Sofi, ada partisipannya nih. Ya, nggak terasa ya kita udah 42 ya, 14-nya ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang akan ditutup ini? Tapi semuanya udah pada ngikuti ya, karena membuat file tadi ya, yang udah dipraktekkan, hanya apa istilahnya, nggak terlalu sulit lah gitu. Hanya ikutin prosedurnya saja, misalkan klik kanan dulu, buka atributnya, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tulis di grup ya, dipertanyakan boleh, nanti barangkali saya bisa jawab, nanti saya jawab, atau ada teman yang bisa jawab, bisa langsung dijawab di sana. Kemudian saya ingatkan kembali buat yang tadi ingin menggunakan QuantumGIS, saya lupa, ini saya share link dulu ya,
untuk yang channel saya ini. Nanti saya copy juga di grup ya, untuk channel YouTube saya sih. Ini memang masih dikembangkan ya channelnya, jadi memang belum terlalu banyak. Itu bisa diakses di sana. Itu lengkap tahapan-tahapannya untuk Quantum GIS itu beserta penjelasannya. Ya. Kalau untuk itu berarti kita tutup saja untuk pertemuan kali ini, Pak Tio ya. Barangkali ada yang pertanyaan nanti bisa lewat grup WhatsApp saja, ataupun bisa lewat kolom komentar kalau untuk berkaitan dengan Quantum GIS di YouTube ya. Ya oke. Terima kasih Pak Syahid. Baik. Tasik sedang Siap, hujan Pak Tio. memang Pak Syahid, jadi sinyalnya kayaknya agak Oke. timbul tenggelam ya. Siap. Kabupaten juga sama hujan, di kota juga hujan. Jadi mohon maaf apabila rekan-rekan mahasiswanya ada yang keluar masuk Pak Syahid katanya gitu. Iya, tidak masalah. Oke, makasih Pak Syahid ya atas materi pertemuan keempat. Mungkin nanti Pak Syahid juga akan share materinya di Google Classroom terkait hari ini. Gitu ya. Pastinya. Kemudian untuk rekan-rekan yang memang belum install sama sekali aplikasinya, silahkan untuk segera menginstal. Minta dari rekan-rekan yang sudah menginstal terlebih dahulu. Jangan yang terlalu baru juga katanya, karena nanti akan terlalu berat juga ya Pak Syahid ya. Mungkin iya, betul. 10.4 atau 10.5 masih Dua juga nggak apa-apa. Nggak apa ya? 10.2 masih oke lah. Sekarang yang terbaru versi berapa Pak Syahid? Katanya udah sampai 10 kalau nggak salah ya. Oh, 10.10. 10.10. Tapi yang kedepannya memang nanti kedepannya Pak pakainya AGIS Pro. Jadi memang tidak ada lanjutan versi lagi nanti. Iya. Jadi bisalah di 10.2 juga bisa ya. 2 aja nggak apa-apa, nggak terlalu berat. Oke. Terima kasih untuk Pak Syahid atas materinya hari ini. Pak Abia juga terima kasih. Baik. Standby. Silakan rekan-rekan di screenshot dulu. Karena mata kuliah Pak Ruli mungkin sedang menunggu ya. udah standby nih jangan. Yang agak lebih dikit gak apa-apa lah. Silakan di screenshot. Siapa yang mau bantu? Kelas masing-masing kali. Boleh iya betul. Di kelas masing-masing silakan di screenshot dan masukkan ke WA grupnya masing-masing. Silakan. Kalau Anda tidak ada inisiatif, ini makin lama nih kuliahnya nih. Sama saya saja Bapak, pakai laptop kebetulan. Ya, silakan. Oke. Oke, untuk slide 1 izin di share di screenshot. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 2, 3. Slide terakhir. 2, 3. Sudah Bapak? Ya, makasih Septian ya. Pak Syahid terima kasih. Pak Abia terima kasih. Baik. Pak Iman juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Post-test materi hari ini nanti saya upload di Classroom ya. Nanti ada deadline pengisiannya, jangan sampai telat lagi untuk pengisiannya. Iya Pak. Oke. Siap, Pak. Terima kasih banyak.